Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Selamat datang di My Channel Action bersama dengan kami Jamaluddin Nasrullah. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan like video ini serta share video ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. أيها الطلاب ويا الإخوة جميع الأعزاء، وقبل كل شيء هيا بنا نبدأ هذه المناسبة بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا هيا بنا نصلي ونسلم على نبينا وشفاعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد، اثنان، ثلاثة. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي. Ayuhat tulab ya ayuhal ikhwah jami'an al-izzah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama pembelajaran bahasa Arab dengan materi tentang at-tarkib, tata bahasa, ismut tabdil, isim tabdil. Apa itu isim tabdil? Isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Kemudian tabdil itu adalah sesuatu yang menunjukkan lebih, kata lebih. Berarti kata yang bentuknya isim yang menunjukkan kata lebih. Dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita ambilkan contoh kata-kata yang memiliki makna lebih, lebih besar, lebih kecil, paling besar, paling kecil, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dalam bahasa Arab itu sama artinya, tetapi istilahnya disebut dengan isim tabdil. Artinya isim tabdil itu adalah kata yang bentuknya isim yang menunjukkan makna lebih. Ayuhatullah wa ya ayuhal ikhwah jami'an a'izzah. Dalam bahasa Arab, isim tabdil itu dia berasal dari kata sifat, ya, kata sifat kemudian dijadikan isim tabdil. Rumusnya adalah isim tabdil itu dengan wazan af'alu. Wazan af'alu. Jadi asalnya kata sifat biasa, misalnya jamilun, itu adalah kata sifat yang bagus, yang cantik. Jamilun. Bagaimana menjadikan jamilun menjadi isim tabdil, menjadi wazannya af'alu, berarti ajmalu, tambahi alif atau hamzah di depannya. Kemudian dalam huruf pada huruf kata sifat itu, huruf ya, itu ya-nya dibuang. Berarti ajmalu. Ajmalu lebih cantik atau paling cantik. Nanti kita bahas bagaimana isim tabdil itu dia bisa memiliki makna lebih dan bisa bermakna paling. Yang pertama kita dulu bagaimana cara membuat isim tabdil. Cara membuat isim tabdil tadi, Bapak ulang. Isim tabdil dia berasal dari kata sifat. Berasal dari kata sifat dijadikan isim tabdil, kata yang menunjukkan makna lebih atau paling, dia menjadi wazan af'alu. Contoh, masalan, jamilun menjadi ajmalu. Yang cantik menjadi lebih cantik. Kita ambil contoh lagi, masalan, wasi'un. Wasi'un, luas. Bagaimana menjadikan isim tabdil? Awsa'u, wazan af'alu. Awsa'u, lebih luas atau paling luas. Kemudian contoh lain lagi, misalnya kabirun, besar. Bagaimana dia bisa menjadi makna lebih besar? Jadikan kata sifat kabirun itu dengan wazan af'alu menjadi akbaru. Akbaru, lebih besar atau paling besar. Kemudian sogirun, yang kecil.
bagaimana kita jadikan isim tabdil wazan af'alu menjadi asgaru? Jadi gampang. Isim tabdil itu adalah kata yang bentuknya isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Dia berasal dari kata sifat. Kata sifat dijadikan isim tabdil dengan wazan af'alu. Pahim tum? Mudah-mudahan bisa dipaham. Ayuhatullah wa ya ayuhal ikhwah jami'an al-izzah. Ketika kita sudah bisa membuat kata isim tabdil, kata ya isim tabdil, menjadikan kata sifat menjadi isim tabdil. Sekarang bagaimana kita membuat isim tabdil itu di dalam kalimat, sehingga kalimat itu dia bisa memiliki makna lebih atau paling. Jadi ada rumusnya. Isim tabdil yang pertama, isim tabdil yang memiliki makna lebih. Isim tabdil yang memiliki makna lebih itu rumusnya adalah isim tabdil duluan, setelah isim tabdil plus min. Ada min yang memiliki makna dari, min huruf jar. Jadi isim tabdil min, karena dia yang namanya isim tabdil bermakna lebih itu tentu dia akan membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Maka rumusnya isim tabdil plus min. Contoh dalam bahasa Indonesia, karena dia membandingkan, misalnya tadi akbar lebih besar, Ahmad lebih besar dari Muhammad. Berarti dia membandingkan antara Ahmad dan Muhammad. Ahmad lebih besar daripada Muhammad. Berarti Ahmadu akbaru lebih besar min dari Muhammadin, dari Muhammad. Jadi ada isim tabdil plus min. Itu adalah rumus isim tabdil dalam kalimat yang memiliki makna lebih. Kita ambil contoh yang lain, misalnya wasi'un. Wasi'un tadi maknanya luas, itu kata sifat. Dijadikan isim tabdil ausa'u, lebih luas. Sekolah itu lebih luas dari kelas. Berarti al-madrasatu ausa'u minal fasli. Sekolah itu, al-madrasatu, sekolah itu, ausa'u lebih luas, min dari al-fasli, minal fasli dari kelas. Jadi rumusnya adalah isim tabdil yang memiliki makna lebih, dia ada isim tabdil plus min. Karena tadi alasannya kata sifat itu dijadikan isim tabdil. Isim tabdil yang memiliki makna lebih itu adalah dia berfungsi membandingkan antara satu dengan yang lainnya, karena bermakna lebih ya. Lebih apa? Lebih dari siapa? Nah begitu, paham tuh? Bisa dipaham. Ayuhatullah wa ya ayuhal ikhwah jamin al-izzah. Yang ketiga, isim tabdil dalam kalimat yang memiliki makna paling, ya, memakna paling atau ter. Itu ada rumusnya. Rumusnya adalah isim tabdil plus kata yang berbentuk jamak, kata yang berbentuk jamak plus jar majrur atau kata keterangan umum. Ya, kita ambilkan contoh dalam bahasa Indonesia dulu, misalnya Jakarta. Jakarta itu akbaru paling besar, akbaru paling besar apa? Berarti paling besar, kita ambilkan contoh paling besar kota. Kota itu bahasa Arabnya adalah Madinatun. Maka jangan diambil Madinatun, cari jamak dari Madinatun. Jamak taksirnya apa? Madinatun jamaknya adalah Al-Mudunu. Berarti Jakarta akbarul muduni, paling besar kota fi Indonesia, di Indonesia. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya lagi al-masjidu ajmalu. Masjid itu ajmalu, paling indah. Paling indah apa? Paling bagus apa? Ajmalu, misalnya kita ambil contoh paling bagus bangunan. Paling bagus bangunan. Bangunan itu bahasa Arabnya adalah binaun.
binaun, satu bangunan. Jamaknya adalah apa? Jamak binaun? Ada yang tahu? Binaun binaun apa jamaknya? Bunyan. Bunyanun. Binaun, bunyanun. Berarti al-masjidu ajmalul bunyani fil qaryah masalan. Masjid itu paling indah atau paling bagus bangunan fil qaryah di kampung ini, di suatu kampung. Ajmalul bunyan. Kita ambil contoh lagi, misalnya asgar dari kata kecil. Misalnya lagi Ahmadu, si Ahmad, asgaru, paling kecil. Tapi paling kecil apa? Asgarul, misalnya kita ambil contoh paling kecil anak laki-laki. Anak laki-laki bahasa Arabnya waladun. Jamak dari waladun adalah auladun. Berarti jangan waladun, kita ambil aulad. Berarti Ahmadu asgharul auladi, paling kecil anak laki-laki fil baiti, di rumah. Jadi untuk isim tafdil yang memiliki makna paling atau ter, itu adalah rumusnya isim tafdil plus jamak, kata yang berbentuk jamak, plus jar majrur atau kata keterangan umum. Paham tum? Bisa dipaham? Jadi pada pembahasan kali ini yang pertama tadi Bapak ulang, kita adalah bagaimana membuat isim tafdil, kata yang memiliki makna lebih itu merubah isim tafdil dari kata sifat menjadi isim tafdil dengan wazan af'alu. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat contoh atau mengenali suatu kalimat bahwa isim tafdil yang memiliki makna lebih. Rumusnya tadi adalah isim tafdil plus min. Dan yang ketiga adalah kita bisa membuat contoh kalimat atau mengenali suatu kalimat isim tafdil yang memiliki makna paling atau ter. Rumusnya adalah isim tafdil plus jamak plus jar majrur. Pahim tum? Bisa dipaham? Mudah-mudahan bisa dipaham penjelasan Bapak ini. Ayuhatullah wa ya ayuhal ikhwah jami'an al-izzah, anak-anak sekalian, sahabat sekalian, khusus untuk anak-anak, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian adalah tidak banyak, ada 3 macam saja. 3 macam. Yang pertama, buatkan satu atau carikan satu kata sifat. Setelah dapat satu kata sifat dalam bahasa Arab, jadikan kata sifat itu menjadi isim tafdil. Contoh, sogirun, kata sifat, dijadikan isim tafdil asgaru. Tapi cari contoh yang lain selain yang Bapak sebutkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, buatkan contoh kalimat isim tafdil yang baru saja Anda buat tadi, sogirun misalan, seperti contoh sogirun, jadikan suatu kalimat bahwa sogirun itu asgaru, memiliki makna lebih kecil. Berarti rumusnya adalah isim tafdil plus min. Buatkan contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya misalnya tadi, Ahmadu, si Ahmad, asgaru min Muhammadin. Ahmad lebih kecil dari Muhammad. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, buatkan isim tafdil yang sama tadi, yang dengan supaya isim tafdil itu maksud Bapak memiliki makna paling atau ter. Maka rumusnya isim tafdil plus jamak plus jar majrur atau kata keterangan umum. Ahmadu, si Ahmad, asgaru paling kecil. Asgaru paling kecil apa? Asgarul auladi, paling kecil anak laki-laki fil bait. Jadi dari kata sogirun pertama tadi Anda ubah menjadi asgaru, satu menjadi isim tafdil, kata sifat jadi isim tafdil. Yang kedua, membuat kalimat yang isim tafdil memiliki
makna lebih. Berarti tadi Ahmadu asgharu min Muhammadin contohnya. Kemudian yang ketiga adalah isim tabdil itu dijadikan makna paling atau menjadi Ahmadu asgharul auladi fil baiti. Jadi ada 3 macam contoh. Contoh itu supaya mudah, kalian tulis dulu di kertas. Setelah itu kalian bacakan contoh itu. Saat kalian membacakan contoh itu, kalian videonya dikirimkan kepada Bapak. Paham tum? Bisa dipaham? Mudah-mudahan bisa dipaham. Ayuhatullah wa ya ayuhal ikhwah jami'an al-izzah. Ilahuna intahina hadil munasabah. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Wal afu minkum. Ampun maaf atas segala kekurangan yang disampaikan. Wa akhiran, dan akhirnya aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.